Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zulmajuan, dosen agribisnis UMM, bidang keilmuan ekonomi pertanian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ekonometrika. Nah, mata kuliah ekonometrika ini besar bobotnya adalah 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di agribisnis UMM. Dari 3 SKS tersebut ada 2 SKS untuk teori di kelas dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Ekonometrika ini adalah mata kuliah yang dirancang supaya mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan teori statistik terapan terkait ilmu ekonomi di bidang pertanian yang digunakan dalam pengujian permasalahan di bidang agribisnis. Materi ajar yang diberikan meliputi berbagai teori dan alat uji yang dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu untuk kepentingan deskripsi, taksonomi, komparasi, dan eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dari materi sebelumnya ya. Kita sebelumnya diskusi mengenai regresi sederhana. Pada pertemuan kali ini kita diskusi mengenai regresi berganda. Ini biasanya digunakan pada beberapa penelitian kaitannya dengan sebab akibat. Kalau kita menggunakan regresi berganda ini, berarti kita pengen mengetahui kira-kira faktor apa yang mempengaruhi terhadap Y misalkan. Itu ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Bedanya dengan regresi sederhana, kalau regresi sederhana kemarin itu kita hanya ada terdiri berapa? Satu variabel dependen, satu variabel independen. Itu regresi sederhana. Kalau regresi berganda, itu kita banyak variabel independennya. Masih ingat ya variabel independen apa ya? Kalau variabel independen itu variabel yang bebas. Jadi dia nanti fungsi variabel independen ini yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Oke ya. Jadi tidak hanya satu X1 saja. Jadi banyak nanti X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Ini lebih real ya kalau di dunia ya kasus-kasus di dunia real seperti ini. Karena pada kenyataannya nggak cuma satu variabel saja. Kalau regresi sederhana itu sangat jarang digunakan karena kan tidak hanya satu variabel tok kan yang akan berpengaruh terhadap Y. Jadi nanti bisa X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh terhadap Y. Ini sekilas tentang model regresi berganda. Nah, masih ingat mana yang disebut parameter variabel itu yang apa? Misalkan Y sama dengan ini adalah alfa nih misalkan. Ada beta 1, X1, beta 2, X2 plus beta 3, X3 dan seterusnya ya. Seterusnya beta K X I plus E. Ini variabel juga, dia masuk variabel independen. Oke. Ini masuk variabel independen. Kemudian yang alfa, beta 1, beta 2, beta 3, beta seterusnya ini termasuk apa? Parameter ya. Oke, masih ingat ya? Ini termasuk parameter. Parameter nanti dibagi menjadi 2. Ada yang sebagai konstanta, ada yang sebagai koefisien. Masih ingat ya? Kalau konstanta, dia yang apa ini? Alfa. Oke ya, ini konstanta. Kalau beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya yang beta-beta, ini adalah koefisien. Koefisien. Intinya kalau koefisien dia adalah parameter yang akan kita dapatkan hasilnya menempel kepada variabel. Oke ya. Pokoknya angka yang menempel ke variabel itu dia kita sebut koefisien. Oke ya. Kalau angkanya yang berdiri sendiri kayak gini, nggak nempel ke X, berarti dia adalah konstanta. Oke ya, ini kita mereview pertemuan sebelumnya. Ini yang kita tulis di dalam ekonometrika, ada tambahan di sini errornya.
disturbance term. Oke ya. Atau error term. Kemudian kenapa perlu di situ? Karena yang pertama ketidaklengkapan teori. Jadi dalam regresi itu nggak cuma X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Ya. Pasti ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi di luar model. Makanya kita perlu itu untuk menjelaskan faktor-faktor lain di luar model. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah karena perilaku manusia yang bersifat random. Jadi sifat manusia satu yang di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C itu berbeda-beda. Jadi faktor-faktor itu akan berbeda lokasi satu dengan lokasi lainnya. Sehingga sangat fluktuatif sekali kalau kita belajar kaitannya dengan sosial humaniora. Oke ya, bisa dipahami ya. Sehingga mungkin di satu wilayah di Malang dengan faktor-faktor lain, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi di kota Madiun misalkan, itu akan berbeda faktor-faktornya, karena ya sifat orang yang di Madiun dengan karakteristik orang di Malang akan berbeda. Oke ya, bisa dipahami ya. Maka perlu adanya itu. Kemudian ketidaksempurnaan spesifik model, kesalahan agregasi, kesalahan pengukuran itu juga diperlukan ini E-nya ini. Oke ya, tentunya kita akan lebih spesifik memperkecil errornya sehingga nanti harapannya model itu semakin bagus. Oke ya, jadi kalau X1, X2, X3, X4 itu mampu menjelaskan ke Y-nya semakin besar, berarti model itu semakin bagus. Artinya apa yang kita teliti semakin bagus penelitiannya. Nah, bagaimana solusinya untuk mengecilkan errornya agar sedekat mungkin apa yang kita estimasikan dari populasi dan sampel itu? Caranya adalah memperkecil errornya dengan menggunakan metode OLS ini. Oke ya. Sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya, OLS itu terkait ordinary least square. Ini adalah kita memperkecil errornya. Ini analisis regresi biasa kita kenal OLS itu. Oke ya, nah syarat-syarat OLS itu adalah penaksiran BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi kita mengestimasikan varian terkecil errornya, E-nya, itu menggunakan OLS ini. Nah, syaratnya adalah ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada multikolinaritas, dan uji satunya adalah autokorelasi. Setidaknya 4 itu adalah minimal yang kita gunakan di dalam analisis regresi. Jadi stepnya nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Stepnya adalah kita akan menguji asumsi klasik terlebih dahulu. Kalau ini lolos, baru nanti kita ke tahap analisis regresinya. Sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya ini adalah prasyaratnya. Kalau orang mau ibadah sholat, prasyaratnya adalah wudhu. Kalau wudhunya batal, sholatnya juga batal. Analoginya seperti gitu. Jadi kalau uji asumsi klasik ini gagal, data itu tidak memenuhi, maka ya analisis regresinya juga batal. Oke ya, jadi teman-teman harus menganalisis ini sampai lolos. Uji asumsi klasik dulu, kalau oke lolos, baru nanti lanjut ke step regresi linear berganda. Oke, clear ya? Setelah menganalisis uji asumsi klasik, kita akan berlanjut ke analisis regresi linear berganda. Di situ ada step-stepnya yang harus kita analisis. Yang pertama adalah nanti ada adjusted R square. Ada R square, ada adjusted R square. Biasanya ada beberapa penelitian yang menggunakan R square. Tapi baiknya kita menggunakan yang adjusted R square saja. Oke ya. Nah, yang pertama adjusted R square itu kita akan menguji model itu bagus atau enggaknya. Jadi seberapa besar X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ini mampu menjelaskan terhadap Y-nya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau ini semakin bagus, itu kalau X1, X2, X3-nya mampu menjelaskan terhadap Y-nya itu mendekati 100%. Kalau desimal ya berarti mendekati, kalau 1% jarang sekali ada, ya mendekati 1 lah ya.
Kalau desimal berarti 0,9 berapa, 99, 0,98, nah seterusnya. Itu sudah kategori bagus. Artinya apa yang kita lakukan analisis di penelitian itu X1, X2, X3, X4 kita teliti itu semakin mampu menjelaskan terhadap Y kalau nilai adjusted R-square-nya semakin besar. Oke, bisa dipahami ya. Misalkan katakan 98%, berarti 2%-nya adalah mananya? Errornya. Oke ya. Berarti 90% ini X1, X2, X3 mampu menjelaskan terhadap Y, sedangkan sisanya 2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Oke ya. Selain itu, ada nanti pengujian UJF. UJF itu nanti secara simultan. Jadi kita pengen melihat X1, X2, X3 ini mampu pengaruhnya terhadap Y. Beda ya kalau adjusted R-square ya. Kalau adjusted R-square itu kita melihat seberapa besar mampu menjelaskan terhadap Y. Oke ya. Tapi kalau UJF sudah ke signifikan atau enggak pengaruhnya. Oke, bisa dipahami bedanya ya. Oke, clear? Adjusted R-square hanya untuk melihat mampu menjelaskan seberapa besar mampu menjelaskannya. Oke ya, modelnya bagus apa enggaknya. Oke ya, adjusted R-square itu bagus apa enggaknya model. Tapi kalau UJF itu sudah ke melihat pengaruhnya signifikan atau enggak secara simultan bersama-sama. Oke ya. Kemudian berikutnya ada uji secara parsial, uji T. Oke, T kecil ya, bukan T besar. Kalau uji T yang T besar itu kepada komparatif, membandingkan dua kondisi yang berbeda. Masuk di uji hipotesis komparatif. Kalau yang ini uji asosiatif. Oke ya, jadi sebab akibat. Kalau secara parsial berarti kita pengen melihat pengaruhnya X1 terhadap X2, kemudian pengaruhnya pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y, satu per satu. Kalau uji F secara simultan bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Nanti kita carakan contohnya seperti ini. Ini ada contoh nih. Kita pengen mengetahui kira-kira faktor apa yang berpengaruh terhadap konsumsi. Ini kita menghipotesiskan bahwasanya pendapatan dan jumlah penduduk ini bisa berpengaruh. Nah, kita coba nanti teman-teman cari datanya, data konsumsi di wilayah tersebut nih, di Malang Raya nih, atau di Kota Malang. Kemudian X1-nya adalah pendapatan, jumlah pendapatan di wilayah Malang itu berapa? Dari sekian populasi. Nah, kalau mau disampling ya juga boleh. Sampelnya berapa orang misalnya. Kemudian jumlah penduduknya. Apakah berpengaruh terhadap konsumsi? Oke ya, misalkan ini dari tahun ke tahun. Atau ini pakai data sekunder aja boleh. Y-nya ini adalah misalkan dari tahun 2000 sampai 1990 sampai 2020 nih katakan misalnya. Ini bisa nanti kita cari dari tahun ke tahun konsumsinya di Malang Raya, di Kota Malang. Kalau pendapatan juga demikian dari tahun ke tahun, dari 1990 sampai 2020. Jumlah penduduk juga ya, kita cari datanya dari tahun 1990 sampai 2020 misalkan seperti itu. Oke ya, kita analisis, kemudian hasilnya contohnya seperti ini. Kita bisa memperoleh konsumsi nilainya adalah 25,4, kemudian 0,54 pendapatan dan 0,7 habis 0,771 jumlah penduduk. Ada yang bisa ini bacanya ini? Nanti yang perlu kita lihat adalah adjusted R-square-nya terlebih dahulu. Maaf, ini R-square-nya harusnya pangkat ya, bukan 2 besar gini, R pangkat 2. Kemudian UJF-nya sama UJT-nya. Oke ya. Contohnya ini adalah adjusted R-square-nya 0,702. Berarti artinya 70,2%
X1 pendapatan dan jumlah penduduk mampu menjelaskan terhadap konsumsi sebesar 70,2%. Sisanya berarti berapa ini? 29,8 dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke ya, paham ya? Artinya 29 ini adalah E-nya ini. Jadi nggak kita teliti, ini secara distributif, secara acak ya. Selain penduduk dan pendapatan, mungkin selera, mungkin juga apalagi ya kira-kira faktor yang mengaruhi konsumsi. Mungkin selera, mungkin saja apa ya, style, gaya hidup, mungkin saja apa ya, apa Ilmi? Oh, permintaan. Ya, permintaan berdasarkan apa, misalkan karakteristik ya, wilayah tertentu dengan wilayah lain juga beda. Ini juga bisa masuk di errornya, tapi tidak bisa kita lihat berapa persen yang faktor mempengaruhi dari sisi apa tadi, gaya hidup berapa persen, nggak bisa. Secara acak saja, semua di situ di errornya itu adalah yang tidak kita teliti. Oke ya. Yang 70,2% berarti adalah untuk pendapatan dan jumlah penduduk. Kalau kita lihat 70,2% ini sudah termasuk bagus juga. Artinya model ini sudah bagus. Yang kita teliti adalah sudah oke. X1 dan X2 sudah mampu menjelaskan sebesar 70,2%. Sudah bagus lah, meskipun nggak bagus sekali. Kalau bagus banget itu ya mendekati 100%, mungkin 90%, 95, 98 dan seterusnya. Oke ya. Berikutnya adalah uji F. Kita bisa membandingkan F hitung dengan F tabel. Kalau F hitungnya di sini 73, kita bisa mencari seperti yang di pertemuan sebelumnya, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nanti teman-teman bisa download yang tabel uji F. Nah, ternyata kita kantongi di sini F1-nya, F2-nya ketemulah di sini 3,25. Seperti di pertemuan sebelumnya, kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti signifikan atau enggak pengaruhnya? Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti signifikan. H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Oke ya. Kalau F tabelnya ternyata lebih besar daripada F hitung, berarti tidak signifikan. H1-nya yang ditolak, H0-nya diterima. Oke ya. Pokoknya kalau yang kaitannya dengan H0, ini adalah maknanya berarti tidak terdapat pengaruh. Oke ya. Pokoknya nilainya 0 kalau H0. Kalau H1 berarti tidak sama dengan 0. Oke ya, bisa dipahami ya. Seperti itu. Yang uji T juga demikian. Nanti ada nilai T hitung per masing-masing variabel, satu per satu. X1-nya sampai konstantanya juga punya masing-masing. Nah, kemudian yang perlu kita cari adalah F tabelnya. Misalkan nih, F tabelnya adalah 5,9. Berarti kalau kita bandingkan di sini, yang pendapatan ini berpengaruh ya, karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Sedangkan yang jumlah penduduk ini tidak berpengaruh karena T tabelnya ternyata lebih besar daripada T hitung. Oke, clear ya? Seperti itu caranya. Kemudian setelah oke, ini signifikan, ini tidak signifikan, misalkan, berarti kita bisa menginterpretasikan di sini. Konsumsi misalkan tanpa ada pendapatan dan jumlah penduduk yang berpengaruh, maka konsumsinya akan sebesar berapa ini? 25,4 juta nih misalkan di Malang Raya nih misalkan. Oke ya, ini konstan. Oke ya, konstan ya. Namanya konstan, ini akan tetap segini. Berapapun, meskipun ada kenaikan pendapatan ataupun tanpa adanya penaikan pendapatan, baik jumlah penduduk naik apa enggak, dia akan paling enggak minimal adalah dia akan mengeluarkan konsumsi sebesar ini. Ini contoh. Oke ya. Nah, ketika pendapatan ini tadi berpengaruh, berarti ketika pendapatan naik 1 juta rupiah misalkan,
maka akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,542 juta. Caranya menginterpretasikan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke? Oke. Kemudian jumlah penduduk ini kan tidak berpengaruh nih. Kalau tidak berpengaruh, angka koefisien ini sudah nggak berlaku lagi. Teman-teman nggak usah menginterpretasikan signifikan atau enggak. Berarti angka ini nggak usah dibaca. Kita hanya menginterpretasikan tinggi rendahnya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap konsumsi di Malang, di kota Malang, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Kalau signifikan ini perlu kita baca. Kalau tidak signifikan, ini nggak perlu kita baca. Oke ya, hanya kita menginterpretasikan tinggi rendahnya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya konsumsi. Oke, clear ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya. Yang tadi perbedaannya resisten R2 sama R2 apa? Oke. Nenes ya? Iya. Oke. Bedanya adjusted R2 sama R2 apa? Oke, pertanyaan bagus, Nenes ya. Jadi gini, kalau R2 itu biasanya gini. Saya contohkan kasusnya seperti ini. Kalau R2 atas ya. Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E misalkan. Katakan seperti ini. Sama nanti kita membandingkan nih misalkan X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus E. Ini kalau di R2 ya nilai R2-nya yang ini A, model A, ini model B ya. Coba contohkan. Yang model B ini akan tentu lebih besar R2-nya. Karena apa? Ini ada X1, X2, X3. Oke ya, ada 3 variabel. Kalau yang model A hanya ada 2, X1 dan X2 saja. Oke, clear ya? Jadi intinya apa? Kalau R2 semakin banyak variabelnya, variabel independen, maka semakin tinggi R2-nya. Oke ya. Kalau adjusted R2 nggak bisa seperti itu. Kalau adjusted R2 dia akan mendeteksi juga relevan atau enggaknya variabel X1 itu terhadap Y. Katakan nih misalkan X1 ini ya relevan ya, X2, X3 ini nggak relevan misalkan. Faktor yang mempengaruhi permintaan nih misalkan. Faktor pemerintahan misalkan X2-nya ini adalah X1-nya adalah pendapatan, X2-nya adalah apa ya misalnya? Lagi BT misalkan. BT pengen beli mobil misalkan. Nah, kan nggak relevan kan? Ini contoh yang nggak relevan. Misalkan. Terus ini X3 apa misalkan karena lagi emosi nih. Ngiri misalkan. Tetangganya beli mobil dia nggak terima nih misalkan. Iri dengki misalkan. Misalkan itu kan nggak relevan ya, misalkan X2 dan X3 ini nggak relevan, maka ada kemungkinan nilai betanya ini nilai model B ini adjusted R2-nya lebih kecil daripada yang R2 ini, yang adjusted R2-nya yang model A. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini misalkan X1-nya adalah pendapatan, X2-nya ini adalah jumlah penduduk, relevan dua-duanya. Oke ya. Sedangkan yang di sini model yang B ini yang relevan hanya satu. Ini bisa jadi meskipun yang model B ini variabel X1-nya banyak, tapi belum tentu dia lebih besar adjusted R2-nya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, clear? Nah, teman-teman baiknya sehingga dari perbedaan itu R2 dan adjusted R2, teman-teman baiknya menggunakan yang adjusted R2 karena menggunakan faktor apa ya, penentu dalam relevan atau enggaknya X1 X2-nya.
Kalau R square itu pasti semakin banyak variabel independennya, maka semakin banyak juga semakin tinggi juga R square-nya. Itu yang membedakan. Tapi beberapa penelitian ada yang masih menggunakan R square. Ya nggak salah, cuman yang minusnya itu seperti itu. Ya ada minusnya. Kalau adjusted R square sudah bagus itu. Kita bisa mengestimasikan seberapa besar tidaknya variabel X1 itu relevan atau enggaknya juga kita bisa mengestimasikan itu. Ada lagi? Oke, Nenes? Oke, Nurjaman. Sudah selesai ya? Oke, clear ya? Oke. Berapa banyak variabel yang dibutuhkan untuk melakukan uji regresi berian? Oh, oke, terima kasih Nurjaman. Pertanyaan bagus juga. Jadi kalau kita nganalisis di analisis kuantitatif ya, contohnya misalkan korelasi atau regresi, biasanya paling enggak beberapa penelitian mengatakan paling enggak minimal 30 responden. Jadi nanti kalau teman-teman nganalisis misalkan data selang waktu ya, yang tersedia itu misalkan dari tahun 2020 nih sampai 2022 itu kan hanya 2 tahun ya, ataukah nanti hanya ketemu 10 tahun saja ya data yang diperoleh. Ini minusnya nanti data itu kurang valid. Artinya data itu secara asumsi klasik juga ada kemungkinan tidak lolos asumsi klasik. Oke ya. Jadi baiknya nanti kalau ketemunya 10 tahun, buat saja nanti data itu berdasarkan bulan ataukah per trimester. Kalau bulan kan berarti dalam setahun ada 12 nih. 12 kali 10 tahun berarti ada 120 rentetan bulan. Berarti nanti rentetannya adalah per data per selang sebulan per bulan, jadi 120. Itu kita bisa mensiasati seperti itu. Jadi minimal setidaknya 30 responden, 30 data Nurjaman. Oke ya, clear ya? Ada lagi? Oh ya, ini sudah waktunya sudah selesai ya. Nanti bentar, ada terakhir nih. Saya lupa menyampaikan di sini ada uji normalitas, autokorelasi, homoskedastisitas dan multicol. Kalau datanya bentuk time series, sudah bisa membedakan ya time series sama cross section. Kalau cross section itu dalam satu waktu yang sama tapi banyak responden. Oke ya. Sebarannya adalah berapa banyak responden itu, orangnya yang diwawancarai. Kalau time series itu satu orang ataupun satu wilayah atau data satu tapi selang waktu banyak. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan cross section itu cukup untuk data analisis asumsi klasiknya adalah normalitas, homoskedastisitas, sama multikolinearitas. 3 saja cukup. Tapi kalau ada tambahan satu lagi yang autokorelasi, ini kita gunakan untuk yang data time series. Berarti kalau data time series itu adalah 4 analisis ini. Oke, clear ya? Oke, saya lanjut. Ini kurang dikit lagi. Ini sudah oke ya. Ini interpretasinya tadi ya. Sudah bisa ya interpretasinya ya? Oke. Ini nanti di praktikum ya. Kita sampaikan secara manual juga, nanti cara ngitung manual juga cara ngitung di SPSS. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri. Udah ya. Oke. Minggu depan kita pelajari atau kita diskusikan kaitannya dengan dummy. Dia sama dengan regresi linear berganda, cuma nanti ada variabel dummy di dalamnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.